warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutupan FM di mana saja kalian berada. Bertemu bersama saya Muhammad Ferry, rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM, yang mana di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Untuk saat ini, untuk program Talkshow Pojok IKM, lab Facebook ya di LPPL Tuntung Panang FM, dan juga lab record YouTube di Radio Tuntung Panang FM 102,3 MHz ya. Dan untuk siapa yang berhadir di kesempatan pagi hari ini ada Mbak Nurma Dahlia ya. Ya. Iya, oke. Jadi beliau ini adalah owner Gula Semut Aren. Betul? Betul. Iya. Dari desa mana, Mbak? Guntung Besar, Pak. Guntung Besar. Oke. Jadi rekan dengar, di kesempatan hari ini juga nantinya ada reelsnya di Instagram kami ya, yang berkaitan dengan yang dibawa di hari ini, produknya maksudnya yang dibawa ke Radio Tuntung Pandang FM, nantinya ada di Instagram Radio Tuntung Pandang yang bisa kalian lihat di sini. Sudah ada beberapa bentukan produknya ya, yang mungkin dari gulanya, ada juga yang versi cairnya gitu kan ya, dan ada juga versi yang kayak kemasan gitu ya. Nah, jadi ini sudah bisa kalian lihat nih rekan dengar di lab Facebook kami di Radio Tuntung Pandang FM di kesempatan hari ini. Baik, mungkin kita langsung saja rekan dengar karena memang waktu yang terus berjalan gitu ya. Nah, jadi mungkin ini kita langsung saja minta penjelasan Mbak Nurma gitu kan ya, terkait dengan usahanya nih. Nah, usaha yang bergelut di Gula Semut Aren. Nah, jadi kita tahu bersama bahwa ini adalah dari pohon aren gitu kan ya. Nah, jadi itu bagaimana nih Mbak dulu, Mbak Nurma kenapa memilih berusaha di bidang gula semut aren ini? Apakah memang ini adalah potensi desa yang dimanfaatkan gitu? Oke, benar. Itu dari potensi desa, mungkin dari sumber daya alamnya yang melimpah, Pak. Itu meningkatkan yang hasil pengolahan nilai jual ekonomi bagi masyarakat untuk gula arennya sendiri. Di sini ulun juga membeli gula aren cetaknya itu dari pengrajin yang ada di desa ulun sendiri. Oh, oke. Jadi sini sudah jadi ya. Yang sudah jadi. Sudah jadi baru diproses di tempatnya Mbak Nurma gitu ya. Oke. Dulu tuh masih memprosesnya di tempat BUMDes, Pak. BUMDes. Tinggi. Sekarang memproduksi sendiri di rumah sendiri. Oke, itu dari tahun berapa tuh setelah keluar dari BUMDes? Itu baru dapat kemarin tahun 2024 ini. 2024 kemarin. Oke, jadi ini baru ibaratnya baru setahunan adalah belum? Baru kemarin beli alatnya bulan November. Oh, baru aja ya rekan dengar ya. Ini baru-baru apa ya, semacam tidak berkaitan lagi dengan BUMDes lah gitu kan ya. Nah, jadi usaha sorangan aja gitu sih nih. Nah, ya ini pakai modal pribadi intinya. Bukan. Ini dapat bantuan dari pemerintah juga. Oh, gitu. Nah, itu dari mana tuh, Mbak? Itu dulunya 4 di program YES. Nah, YES. Pertama kali itu pelatihan dari BPP Kecamatan Plehari pada bulan April. April tahun 2024. Oke. BPP Plehari. Oh, itu kayak balai anu ya, yang balai kayak startup untuk pemuda milenial apa? Oh, ya kayak Yes gitu ya. Nah, Yes, memang Yes, Pak. Oh, memang Yes. Iya. Oke, jadi modalnya dari situ ya, Mbak ya? Dari situ. Oke, dulu sempat mendapatkan berapa modalnya, Mbak? Kemarin 60 juta, Pak. Wah, lumayan ganal nih. Bahasa kita itu besar ya, ada dengar 60 juta untuk 60 juta. Di bidang usaha seperti ini. Usaha ini. Oh, bagaimana tuh Mbaknya meyakinkan bisa nih untuk apa ya, meyakinkan pemerintah lah gitu kan dalam kemarin usahanya. Itu untuk startup itu namanya memang beda, Pak. Startupnya pertama dari pelatihan BPP Kecamatan Plehari kemarin itu untuk peternak sapi malahan. Dari peternak sapi itu kemudian dari PPAYO Kalimantan Selatan itu berkunjung ke BPP Kecamatan Plehari. Nah, di situ ada diseleksi untuk 3 orang, Pak, perwakilan dari setiap kelurahan atau desa. Dan situ termasuk saya sendiri ulun sorangan. Oh, Mbaknya termasuk ya dari 3 orang yang 3 orang tadi. Habis itu ada wawancara dari PPAYO Kalsel. Nah, di situ penjelasan selain usaha untuk peternak sapi apa yang dikelola lagi. Oke, dan terangkatlah potensi desa ini. Tadi, Pak. Dari BUMDes itu tadi. Nah, jadi yang pada intinya yang peternakan sapi dulu tadi ya kan dicari. Nah, tapi setelah diwawancarai mungkin ya Mbak ya. Oh, ada nih. Dimasukkan ikut ini aja program yang inkubator bisnis katanya. Oke, inkubator. Sebenarnya nggak ada ngerti juga, Pak, inkubator bisnis itu apa? Misalnya kan baru pertama kali untuk startup ini.
Jadi dia baru situ lah Mbaknya tahu ya kan? Baru di situ tahu. Oke, dan alhamdulillahnya Mbaknya juga masuk ya di dalam 3 besar yang tadi yang dicari tadi ya. 3 besar itu untuk kan ada pelatihannya untuk 30 orang, Pak. Oh, 30 orang nih 30 total. orang pelatihan itu mewakili dari 30 orang itu diambil 3 orang. 3 orang itu termasuk dari PPI untuk wawancara, Pak. Nah, dari wawancara itu ada tes kenapa kamu dari PPI itu ngomong kenapa kamu nggak ikut ini inkubator bisnis pendaftaran. Kamu kan ngerti, Pak? Iya kan tahu lah. Kada tahu, Pak. Masyarakat awam maksudnya kita nih ya lah. Kita memang awam, Pak. Pertama kali nggak tahu. Dikirim itu brosur ini mencoba mendaftar kan online, Pak, mendaftarnya online. Itu untuk dari Tanah Laut kemarin ada sekitar 10 orang mendaftar inkubator bisnis, Pak. Yang lulusnya tuh ada 9 orang. Ada yang 9 orang. Kita masuk sendiri. Oh, jadi seperti itu ya rekan dengar perjalanannya untuk mendapatkan si inkubator bisnis tadi ya kan. Dan alhamdulillahnya Mbak Nurma ini masuk di dalamnya ya Mbak ya. Dan mendapatkan bantuan lah ibaratnya 60 juta rupiah. Wah, ini lumayan lah rekan dengar ya untuk semacam modal usaha gitu kan ya. Iya, yang tentunya sudah dijalankan oleh Mbak Nurma yang baru saja kita lihat bersama di sini sudah ada gula semut arennya. Ini ada 2 varian, Pak. Ini yang merah ini ada varian rasa jahenya. Oh, jahe. Kalau yang ini original. Yang mana tuh? Yang coklat ini. Oh, yang itu. Oke, yang varian yang gede ya. Yang original. Nah, Mbak, ini untuk meyakinkan pasar nih untuk membeli gula aren Mbaknya ini seperti apa? Apakah memang promosinya yang gencar banget nih? Memang promosinya, Pak. Yang utama itu actionnya, Pak. Nah, ya. Daripada untuk omong-omong aja, Pak, kalau ada pergerakan percuma. Iya. Jadi kita harus meyakinkan pembeli, Pak. Karena kan ini kan ya Mbak ya kita tahu bersama kan gula pasir kan masih mendominasi gitu kan ya. Nah, itu pastinya harus ada intens lah gitu kan ya untuk memperkenalkan ini. Nah, itu cara Mbaknya seperti apa? Untuk manfaatnya, Pak. Biasanya kan untuk menjaga kadar gula darah, menurunkan risiko batu ginjal, itu banyak manfaatnya untuk gula aren sendiri, Pak. Jadi ada beberapa manfaat nih rekan dengar yang mungkin disampaikan oleh Mbak Nurma kepada calon pembeli gitu ya Mbak ya. Nah, yang biasanya kan kalau kita pakai yang gula pasir itu kan meningkatkan kayak diabetes kalau kebanyakan. Nah, kalau ini untuk menurunkan. Itu ya rekan dengar ya semacam manfaatnya lah gitu kan ya. Nah, yang bisa kalian coba di rumah. Nah, ini sebagai solusi lah buat Anda yang mungkin mau mengurangi yang gula pasir atau yang gula putih tadi rekan dengar ya. Harus mencoba. Ini rasanya sama aja kurang lebih aja ya Mbak ya. Nah, tapi kalau kalian mau yang versi jahean, nah bisa juga pakai. Nah, jadi ini ada juga yang versi cair ya. Nah, ini berbeda ya Mbak Nurma ini. Kayak punya Mbak Nurma ini agak berbeda Mbak. Yang biasanya kan yang datang ke radio gitu ya Mbak ya. Pakai yang bawa yang versi yang seperti ini saja. Jarang yang bawa yang cair seperti ini. Iya. Nah, itu bagaimana Mbak? Ini kayaknya apakah memang bagaimana sih? Yang pertama nih, bagaimana sih Mbaknya bisa terpikir untuk mengolah yang cair seperti ini? Ini lebih fleksibel, Pak. Biasanya kalau ibu-ibu tuh pakai yang gula cetak, Pak. Kalau gula cetak untuk memasak sendiri tuh agak lambat. Kalau ini kan praktis, yang ditumpang seperti kayak botol kecap. Oke. Ini bisa bertahan berapa lama sih sebenarnya yang kayak cair nih? 3 bulan, Pak, lebih. Oh, 3 bulan ya? Oh, oke. Ini baru tahu nih dengar ya ada ya gula cair aren seperti ini ya kan ya, yang biasanya kan kita tahu ya kalau buat yang putih untuk yang makanan ya kan ya, yang segala hal minuman gitu kan. Ini bisa juga, tapi ini tahan lamanya luar biasa ya, 3 bulan ya Mbak ya. 3 bulan. Oke. Lebih fleksibel, Pak. Lebih fleksibel. Oke, ini untuk takarannya sendiri kadang berapa nih untuk komposisi orang meminumnya nih? 1 sendok sudah cukup, Pak. Sudah cukup ya, manisnya ya. Alami ini. Alami ya. Oke, seperti itu ya rekan dengar ya. Nah, jadi kenapa nih namanya gula semut aren gitu kan ya? Ini kan banyak juga nih Mbak. Apakah nggak ada nama yang berbeda gitu yang nantinya akan diterapkan di produknya ini? Gulmar ini Pak, si manis gulmar. Si manis gulmar. Oh gitu ya, oke. Oh, ada semutnya ya, si manis gulmar namanya nantinya ya. Oke, ini sudah terdaftar juga ya Mbak ya di beberapa ya? Sudah Pak. Perizinan ya. Nah, jadi di sini menunggu sertifikat halal sama BPOM. BPOM aja ya. Nih PIRT sudah lengkap, rekeningnya ya. Jadi susah
nunggu produk apa ya, sertifikasi halalnya aja tadi ya kan. Nah, jadi kita tunggu nih rekan dengar ya, karena memang ini sudah lengkap banget nih ya kan. Produk-produknya ada yang versi berapa nih Mbak? 150-an ya? 150 gram ya? Iya. Dan kalau juga ini ada yang 100 gram. Oh, yang 100 gram. Ini yang 150 gram. 100 gram juga Pak. 120 gram lah. Oh, yang itu ya, yang kecil ini ya Mbak ya. Iya. Nah, jadi buat rekan dengar yang mungkin mau menyimpan gitu kan ya di rumah bisa nih ya. Bisa kalian beli yang mana. Karena memang ketahanannya luar biasa lamanya juga 3 bulanan ya Mbak ya. Nah, untuk yang bersaran yang bubuk nih sama juga. Sama, kalau ini yang 250 gram. Harganya variatif Pak. Variatif berapaan? Kalau yang besar ini 250 gram 25.000. 25.000. Kalau yang ini Mbak? Itu 20.000. 20.000. Kalau yang kecil? Nah, ini yang lumayan ekonomis Pak, 10.000. 10.000. Nah, ini yang ekonomis ya rekan dengar ya. Kalau yang merah yang jahe? Jahe sama 10.000 Pak. 10.000 juga. Oke. Kalau ini kan 120 gram. Nah, kalau ini 100 gram aja. Oke. Jadi harga tetap sama ya rekan dengar ya, yang kemasan ekonomis sama yang produk yang seperti itu harganya tetap sama di harga 10.000 dan juga ada yang maksimal 25.000 tadi ya. Nah, ini yang 20.000 yang versi cairnya. Nah, jadi buat kalian semua yang mungkin mau mencoba-coba bisa nih rekan dengar. Ini versi yang sehatnya gitu ya Mbak ya. Sehat Pak. Nah, gitu ya. Kalau kita kan biasanya pakai yang putih ya rekan dengar untuk memaniskan sebuah rasa ya di minuman ya kan, tapi ini bisa kalian coba karena memang ini ada versi yang sehatnya gitu kan ya. Karena memang manfaatnya tadi ada bisa apa tadi Mbak manfaatnya? Manfaatnya menjaga kadar gula darah, menurunkan resiko batu ginjal, meningkatkan kekuatan tulang, menjaga kesehatan kulit Pak. Oke, mau banyak ya rekan dengar. Pak. Banyak intinya ya kan. Kalau proses pembuatannya nih Mbak, apakah memang menunggu dari kawan-kawan yang memproses ya kan Mbaknya membeli nih tadi kan? Nah, apakah menunggu dari itu? Belum membeli dari gula cetaknya sendiri Pak, memprosesnya sendiri, bikinnya. Iya, karena kan harus menunggu juga nih. Nah, jadi orang kan menyadap dulu kan gitu kan ya lo harus sampai mencetak. Nah, kan itu harus menunggu kadang. Nah, pesan dulu Pak. Pesan dulu. Oke, jadi ini seminggu itu berapa kali proses kadang? Bisa setiap hari Pak. Oh, bisa setiap hari? Biasanya satu kali produksi itu ada 2 kilo Pak. 2 kilo. 2 kilo itu bisa mendapatkan berapa produk Mbak? Kalau 2 kilo khusus Pak, misalnya gula cair jahe khusus jahe. Oke, apakah memang seharinya itu berbeda-beda yang diolah? Nah, jadi soalnya variatif Pak, macam-macam. Oke, jadi yang mungkin yang laku duluan itu yang diolah gitu kan? Kalau ini kemarin proses 2 kilo itu gula jahe. Gula jahe yang merah ini ya rekan. Oke, jadi setiap harinya Mbaknya ini proses ya rekan ya. Jadi alhamdulillahnya untung ada aja juga ya Mbak ya. Alhamdulillah. Si bahan bakunya ini. Bahan bakunya ada Pak. Oh, itu ya alhamdulillahnya gitu ya. Soalnya bahan baku juga ada stok di rumah Pak. Stok di rumah. Oke, jadi paling tidak tahanlah 1 minggu dulu ke depan ya Mbak ya. Nah, sebelum habis gitu ya rekan dengar. Nah, jadi sebelum habis ambil lagi di para petani gitu kan ya. Ambil lagi gitu kan ya rekan dengar. Nah, kalau untuk penjualan sendiri dalam seminggu itu bisa menghabiskan berapa banyak Mbak? Karena kan ini kata Mbaknya tadi 1 hari saja itu selalu produksi. Seminggu itu selalu setiap hari. Biasanya mengirim ke Banjarbaru Pak, Banjarmasin. Oke, berapa tuh Mbak? Biasanya ada yang pesan 10. 10. Oke, ada langganan tetap sudah berarti ya? Alhamdulillah ada Pak. Daerah Banjarmasin. Daerah Banjarmasin, daerah Banjarmasin Barat. Banjarmasin Barat ya. Oke, jadi di sana sudah ada langganan lah gitu ya rekan dengar. Jadi insya Allah setiap hari ada aja lah pemasukan. Kalau mau pesan bisa Pak. Nah, jadi mau pesan itu kemana Mbak? Apakah memang ada nomor yang bisa dihubungi? Sudah ada bisa Pak. Di sini. Berapa tuh Mbak? Boleh disebutkan nih kepada kawan-kawan nih. 0823 0823 51 87 21 27. Nah, untuk media sosialnya ada nggak? Kadang kan anak-anak muda nih kan. Di IG-nya ada sendiri Pak. Apa? Si Manis Gulmar. Oh ya, oke. Untuk di IG-nya ya, si Manis Gulmar. Nah, ini untuk Instagram-nya ya, rekeningnya si Manis Gulmar. Jadi kalau kalian mau pesan bisa juga melalui line WA ya. Nah, kalau di daerah kalian ada yang mungkin hendak berusaha dan berjualan kayak ini sebagai resellernya di sana, bisa ya Mbak.
di Kalau 08. mau belajar juga bisa, Pak. Oh, boleh juga. Boleh. Wah, datang aja ke Guntung Besar ya tadi ya. Datang ke Guntung Besar, Pak. Insyaallah kada pelit ilmu malah. Pada Nah, Bapak ilmu. insyaallah dilajari aja lah lawan Ulun Banur Mak. lajari, Nah, lajari. iya. Jadi kesan buhan pian yang hendak pesan ya lembah lah. Pesan. 0823 5187 2127. Nah, itu ya rekan dengar. Jadi Buhan Sidin menjual belikan di situ nomor WA-nya di situ. Kalau Ibu Hanpian hendak bertakun-takun ya lah yang cair atau hendak yang kemasan ekonomis ya lah atau kemasan yang besar gitu kan bisa ya. Jadi hubungi aja Bu Hanpian. Untuk minimal order ada nggak Mbak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada untuk yang jauh nih kayak Banjarmasin tadi. 5 kah gitu kan? 5 tanggung, Mbak. Tanggung lah. 10 biasanya 10 lah. Bang, Pak. Minimal itulah. Inggih, 10. Oh, minimal 10 lah harga dengar. Semua olahan ya. Inggih semua olahan. Yang 10 itu tadi. Inggih. Nah, jadi semua olahan tergantung kalian mau pesan yang mana ya. Mau ke pesan yang ekonomis pun asal 10 tapi minimal lah ordernya. Jadi kalau kalian mau juga lihat bentukannya bisa lihat di Instagramnya si Manis Gulmar tadi rekeningnya ya. Oke, nah kalau variannya ada jahe ya ada yang original ya rekan-rekan ya. Nah seperti itu ya. Mbak mungkin adakah rasa-rasa yang lain yang nantinya akan diolah? Ada Pak. Ada ini apa? Bentuk kayak permen cokot Pak, gula cokot. Kayak permen Jawa Orang Bahar itu gula anting-ting lah Pak. Oh iya 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 ya. Oh, kayak gitu ya bentukannya nanti. Oh kita tunggu nih. Kemarin sudah uji coba Pak. Oh sudah uji coba. Gimana tuh Mbak? Jadi nggak? Jadi sih Pak, tapi ada yang gagal Pak. Mungkin susah ya? Susah Pak. Berarti kayaknya mungkin harus dicampur sama gula putih juga tuh. Soalnya kan harus asli itu Pak, kayak mendingnya harus meleleh timbulnya. Jadi proses pembuatannya itu seperti apa Mbak? Ini kan jahe gitu kan ya. Nah itu proses pembuatannya apakah memang gula merah gitu kan ya dihaluskan kayak itu kah? Lalu dicampur kalau varian jahenya atau kayak apa? Jahenya itu diparut Pak. Habis itu ambil sarinya aja. Baru dimasukkan gula cetak tadi yang gula merah cetak tadi. Yang cetak tadi. Itu diaduk sampai mendidih. Sebelum mendidih sudah kayak kristal-kristal itu Pak. Itu digosok. Itu pun ada mesin sendiri Pak untuk pengeringnya. Menukan kadar minyak airnya tadi. Memisahkan tadi. Supaya kering Pak. Oke, jadi lumayan juga ya rekan-rekan ya. Untuk pengeringnya ini waktunya sekitar 1 jam Pak di oven. Lumayan juga ya Mbak. Menggosoknya itu perlu tenaga Pak. Jadi ini kadang jam mulainya jam berapa sampai jam berapa? Biasanya ulun mulainya tuh Pak pagi jam 8 bisa setengah hari Pak. Setengah hari sampai jam 12-an aja tentu. Itu untuk yang berapa tadi? 2 kilo. 2 kilo. 2 kilo itu bahan bakunya berapa juga? 2 kilo juga lah. 2 kilo. Kalau untuk jahenya itu 1 kilo 2:1. 2:1. Nah, jadi terasa aja lah 2:1 tuh rekan-rekan insyaallah ya kan karena memang langsung di situ juga dimasukkannya ya kan. Yang seharinya tadi gitu kan ya. Nah, oke. Ini kadang kalau kita kada proses langsung tuh kadang membayangkan dulu Mbak. Makanya bisa berkunjung Pak. Iya, nanti buat rekan dengar yang mungkin mau melihat ya cara pengolahannya, Mbak Nurma ini secara terbuka nih rekan dengar ya mau mengajarkan kepada anda semua gitu kan ya Mbak ya. Nah jadi bagaimana prosesnya ya siapa tahu gitu kan ya nanti ada di desa-desa lain juga yang mengikuti gitu ya Mbak ya. Nah terutama kawan-kawan di tanah laut nih. Nah jadi kalau untuk di daerah Takisung kan ada di Ranggang sudah banyak gitu ya. Di daerah kawasan Plehari ada kan di Guntung Besar gitu ya. Nah, jadi banyaklah situ karena memang di situ terkenal banyak juga pohon arennya juga ya. Nah, jadi masih bagus-bagus lah gitu ya, Mbak ya di sana ya banyak juga gitu kan ya. Jadi enak aja. Mbak, ada nggak selama ini kendala mungkin yang dihadapi dalam memproduksi mungkin atau kalau dari segi permodalan kayaknya nggak diragukan lagi ya sudah dapat 60 juta tadi gitu kan ya dari program Yes gitu ya rekan dengar. Tapi untuk kendala mungkin ada gak yang lain? Kendala itu dari gula cetaknya sendiri Pak. Terkadang tuh ada pengrajin mungkin ada yang sedikit mencampur Pak sama gula putih. Nah di situ untuk proses untuk pembuatan gula semut ini tidak bisa Pak. Jadi gula gaib.
Soalnya meleleh kadang mau jadi kristal. Jadi harus mencari orang-orang yang benar-benar asli gula aren asli. Aren aslinya. Tanpa campuran gula putih. Oke. Nah, jadi sebelum kita membeli nih, Mbak, kita tahu kada ciri-ciri khususnya gitu. Kada ciri khususnya kayak yang dicampur lawan kada tuh. Kemarin kan kada melihat ya, Pak. Jadi mungkin si A ini kayak ini gulanya kan melihat mencoba kita sudah. Si B si ini bagus, ini si C kayak ini. Jadi sudah Mbaknya sudah keliling-keliling di desa nih, yang mana yang bagus gitu kan ya, yang mana yang cocok nih, sudah di situ aja gini sudah nukar ya. Nah, jadi buhan pian lah maunya dalam berjual apapun itu setidaknya harus menjaga konsistensi dari isian produk buhan pian ya lah, supaya enak lah gitu kan ya Mbak lah, dan ini ditetapkan juga oleh Mbak Nurma gitu kan ya di produk beliau gitu ya, supaya pelanggan tidak kecewa aja. Nah, supaya rasa tetap sama aja lah. Oke, itulah kendalanya mungkin lah di segi bahan baku ya lah, yang kadang petani lah ibaratnya gitu lah kita sebut ya lo, petani yang mencampurkan gula asli ya, gula putih tadi. Oh gitu ya. Kalau penyimpanan nih Mbak, penyimpanan si gula ini cocoknya di mana? Apakah memang di freezer kah, di kulkas lah ibaratnya gitu, kulkas, atau di tempat yang ruangan seperti ini? Ruangan sini bisa, Pak. Nah, apakah mempengaruhi dari ketahanannya? Tidak ya. Oke, jadi aman-aman aja. Aman-aman saja. Jadi Pak. Paling kada tuh 3 bulan lah Mbak lah. 3 bulan. Dari semua produk ini ketahanannya gitu ya. Oke, jadi buat rekan-rekan kalau mau beli langsung deh. Nah, simpanannya tuh 3 bulan paling kada ya lah. Nah, seperti itu ya. Mbak, apa sih yang membedakan produk pian ini dengan produk yang lain? Adakah ciri-ciri khasnya gitu? Kalau ulen asli dari gula aren, ulen asli Pak. Tidak ada campuran. Dan juga ada botolannya beliau nih. Ada botolannya Pak, jadi praktis bagi masyarakat. Iya, ada yang cairnya nih. Nah, langsung dianukan aja. Iya, ini 1 sendok pun sudah manis ya rekan-rekan. Nah, jadi kalau hendak di teh, kopi ya lah. Nah, insyaallah nyaman aja sudah ya lah. Nah, gitu. Kalau nih Mbak, ini kan kita sambil menginspirasi para kawan-kawan gitu kan ya, para pemula gitu kan ya, para yang ingin berusaha gitu. Nah, tadi kan ya kita kembalikan yang dapat 60 juta tadi. 60 juta tadi. Nah, Mbak, adakah inspirasi yang mungkin yang dapat tips-tipsnya gitu kan yang dapat disampaikan kepada kawan-kawan untuk mendapatkan ya modal usaha 60 juta ini tadi ya? Jangan takut untuk memulai usaha, Pak. Kemarin juga coba-coba, Pak. Dan tidak ada kepikiran dapat mungkin mencoba ini itu ada pelatihan, ada sosialisasinya kemarin, ada beberapa kali. Habis itu ada bootcamp, kegiatannya bootcamp Kak, 3 hari dari BPAU Kalsel, SNKPP Negeri Banjarbaru. Itu ada tes wawancara, ada interview sama kunjungan lokasi. Langsung ke tempat Mbaknya ya? Inggih, langsung. Oke, jadi nanti pertanggungjawabannya nih Mbak dari 60 juta itu bagaimana? Untuk pertanggungjawabannya itu setiap bulan Pak. Transaksi, penjualan, pengeluaran, sama pemasukan. Setiap bulan harus dilaporkan. Dilaporkan ya kepada mereka gitu kan ya. Kontrak kerjanya itu 2 tahun. Oke, jadi ada semacam kalau kita tuh pendapatan tuh ada di anukan kewadabuhannya juga gitu. Laporan tiap bulan. Sama kunjungan juga tiap bulan Pak. Tiap bulan juga ya. Nah, ini produktif kadang masih kayak itulah. Memastikan aja nih rekan-rekan untuk si bantuan ini bisa bisa terkomodir dengan usaha ini masih gitu kan ya. Oke, seperti itu ya. Kalau untuk pemasaran nih Mbak, sampai mana aja sudah? Kan tadi sudah Banjarbasin ya. Nah, kalau untuk daerah-daerah luar, daerah-daerah kita nih sampai mana aja sudah? Daerah Plehari sini Pak. Kalau ada penitipan, adakah sudah di ke warung? Ke warung ya. Kemarin tuh ada di pusat oleh-oleh Plehari sama Ibu Kokom lah. Yang tuh Kak, yang punya IKM itu kan. Iya. Belum di Dekra belum ada ya? Dekra belum ngantar. Iya, oke. Pokoknya situlah rekan-rekan ya. Tapi alhamdulillah payu tarus malah. Nah, jadi setiap hari itu ada aja yang menukar. Jadi ada aja pemasukan gitu kan. Stok juga Pak. Stoknya juga gitu kan ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau
Jadi ini kita hampir-hampir di penghujung acara juga nih. Jadi peran nih Mbak, kita kan kesini nih berkat peran Disnakerin juga nih menghadirkan pian di sini ya. Nah kami ini sebagai anunya aja gitu kan. Nah apa nih peran Disnakerin selama ini kepada Mbak gitu kan untuk menunjang si Gulmar si manis nih dalam hari ini. Apakah memang ada bantuan-bantuan proses-proses perizinan atau bagaimana? Dibantu dari Disnaker itu untuk sertifikat halal, banyak Pak bantuan dari Disnaker Pak. Sudah ada sertifikat halal juga mereka. Sertifikat halal. Ada PERT juga. Ada ini. Oke, jadi semuanya itu dibantu ya Mbak ya. Dibantu dari Disnaker juga Pak. Oke, karena ini kan sungguh luar biasa lah intinya rekeningnya. Sudah dihaki nggak nama si si manis Gulmar ini? Hak itu hak kekayaan intelektual. Jadi ibaratnya kita menjual ngaran kita sudah tinggi besar gitu kan ya. Sudah PT Pak. Sudah PT? Inggih. Oh PT. Sudah PT Pak. Sudah PT ya. Inggih. Oke, PT-nya apa nih Mbak? PT Produksi Rumahan Si Manis Pak. Oh gitu ya namanya rekan-rekan ya. Jadi banyak lah ini. Jadi sudah PT ternyata ya. Alhamdulillah lah kalau sudah seperti itu ya kan. Jadi tidak takut lagi kita ada badan hukumnya sekarang gitu kan ya, seperti itu ya. Dan mungkin adakah pelatihan-pelatihan selama ini juga yang disajikan oleh Disnakerin? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke. Dari Yes saja Pak. Dari Yes saja. Oke, jadi Yes yang selalu membantu gitu kan ya. Nah, jadi ini Yes ini kan sangat bagus ya untuk program kawan-kawan yang muda-mudi ya Mbak ya. Nah ini gitu kan ya, terutama kan nih Yes ini apa banyak Yes youth entrepreneurship kayak gimana gitu ya, seperti itu ya kan untuk kalangan-kalangan milenial betul ya. Untuk jadi buat rekan-rekan kalau ada hal semacam ini ikuti saja Mbak ya. Ikuti saja Pak. Jadi kalau ada potensi desa yang bisa kalian olah gitu kan ya, dan nantinya insya Allah kalau kalian menang bisa dapat bantuan tadi. Yes, lumayan itu, nih Pak tidak menentu harus pengolahan Pak. Bisa peternak, pertanian itu banyak dari Yes itu Pak. Oke, jadi asalkan kita mau saja gitu ya. Asal mau Pak. Dan ada pengumumannya nanti bisa diikuti. Nah, jadi siapa tahu gitu kan ya kita yang terpilih. Nah, mulanya memang dari Yes Pak. Iya. Oh dari Yes juga. Oke, jadi Yes ini sungguh luar biasa membantu kawan-kawan yang ingin berusaha tadi. Nah, kata Mbak Nurma ini kan ikut BUMDes pertamanya gitu kan ya. Dan setelah ikut Yes, nah alhamdulillah bisa jadi mandiri Pak. Mandiri. Nah, seperti itu rekan dengar. Kalau ini dibantu sama siapa aja Mbak dalam pengolahannya? Ulun untuk pengolahannya Ulun sendiri Pak. Adakah mungkin dibantu kawan-kawan di desa? Paling Mama Ulun. Mama, kakak itu kakak lah. Ini kayak semacam usaha keluarga aja sudah. Keluarga jadinya Pak. Iya. Oke, seperti itu ya rekan-rekan. Oke, nah jangan lupa gelianan ya rekan-rekan, gerakan membeli ampun kawan. Nih karena apa tadi Pak? Gelianan. Nah, jangan gelianan itu kan gerakan membeli ampun kawan nih kan tagline IKM di Tanah Laut nih Mbak. Nah, pian kita tahu masih lo. Nah, ini harus lo beritahu. Gelianan, gerakan membeli ampun kawan. Nah, jadi ibaratnya kawan-kawan Mbak Nurma ataupun pendengar seberataan yang merasa orang Tanah Laut ya lah. Nah, tukari lah gitu ya lah. Nah, tukari produknya Mbak Nurma ini sebagai bentuk support kepada Mbak Nurma, para pelaku IKM juga di Tanah Laut dan juga perputaran duitnya nanti di Tanah Laut juga. Nah, sebagai bentuk pembangunan nantinya lah gitu kan ya yang ada di Tanah Laut. Dan juga jangan lupa Hutala, Himung Olahan Tanah Laut. Nah, jadi kita harus himung juga nih karena ada Mbak Nurma yang mengolah olahan dari potensi desa yang ada. Nah, seperti dari gula merah, dari pohon aren tadi rekan-rekan. Nah, jadi seperti itulah. Jadi alhamdulillah sudah ada tersaji beberapa produk yang mungkin nantinya bisa kalian beli. Nah, kalau di di marketplace ada nggak Mbak sudah? Di Shopee Pak. Shopee. Ada juga lah. Ada. Oke. Ini Anda nggak nanti Anda ke retail modern gitu? Maunya sih Pak. Maunya ya. Oke. Ada nanti penjajakannya Mbak lah. Kerjasama lah. Iya. Oke. Nah selanjutnya adakah yang hendak diolah gitu atau inovasi yang akan ditekankan kembali nih di si manis Gulmar ini? Inovasinya untuk gula coklat sendiri Pak.
Gula coklat yang tadi tuh ya? Gula coklat tadi, inggih. Oke. Kalau untuk susu Gulmar itu untuk susu Gulmar? Inggih, tapi itu kan susu dari gula merah, Pak. Itu untuk dari Gimana susu tuh bentukannya, Pak? Apakah memang kayak susu cair tuh, Pak. Ada kemudian kayak cappuccino, kopi-kopi yang kekinian tuh, Pak. Oh, Tapi itu campurannya dari susu, Pak. dari susu Aslinya. aslinya. Tapi itu untuk ketahanannya sendiri tuh nggak berapa lama. Oh, ya jadi kurang sip lah ya, Mbak ya. Kurang sip jadinya, Pak. Iya. Yang kita perlukan tuh kan untuk yang awet ya kan? Supaya untuk kalau disimpan nyaman. Jadi kan kalau susu Gulmar tadi, Mbak ya. Nah itu kurang lah intinya. Kurang. Paling sehari basi kayak itu kah? Nah makanya itu, Pak. Kadar menggeluti itu. Oke, jadi di anu aja tadi lah. Apa? Depending, Pak. Depending ya rekeningnya ya. Oke, jadi semacam kayak susu Gulmar ya kan. Tadi tuh ada ya di apa ya, diolah gitu kan ya. Dan tentunya kayak gula yang coklat tadi intinya. Gula coklat itu bisa awet, Pak. Bisa awet lah. Nanti kita tunggu tanggal mainnya aja rekeningnya ya. Bisa ada ya. Kembali. Nah jadi insya Allah ada ya nanti ya lah. Nah bentukannya nanti yang tersaji di tempatnya Mbak Nurma ya, di sini lah. Si manis Gulmar ini rekeningnya ya. Oke. Nah jadi kalau harapan nih Mbak, kedepannya apa untuk produk Pian ini? Bisa lebih meningkat, Pak. Meningkat ya. Dari penjualan sehari, penjualan sampai bisa berapa piece gitu lah. Iya, apalagi bisa keluar, Pak, keluar kabupaten. Keluar kabupaten, amin ya lah. Provinsi juga bisa, Pak. Rata-rata nih Mbak, omsetnya berapa sih? Kalau omsetnya sendiri sudah hampir 1.500.000, Pak. 1.500.000 itu berapa? Sebulan? Sebulan. 1.500.000 sebulan ya. Oke, lumayan juga ini rekan-rekan ya. Nah, jadi untuk hal-hal semacam ini gitu ya Mbak ya. Biasanya untuk yang gula jahe ini biasanya dari dosen Poltek, Pak. Oke. Yang sering ya. Oke. Jadi yang paling banyak peminatnya yang mana nih, Pak? Jahe, Pak. Jahe ya? Oh, gitu ya. Untuk menghangatkan diri nih rekan-rekan, karena ada jahenya gitu kan ya. Oke. Jadi kalau untuk yang nomor 2-nya yang mana? Nomor 2-nya gula cair, Pak. Oh, yang gula cair ini. Oke, yang nomor 3 ya ini aja lah. Oke, jadi buat rekan dengar yang mungkin mau menghangatkan diri pas nih cuaca lagi hujan gitu kan ya, ada rasa-rasa jahenya. Oh, jadi kan usah memirik-mirik lagi jahe. Usah memirik-mirik lagi, Pak. Iya, langsung ada gitu kan ya. Nah, si jahenya di dalam gula habang ini, gula semut aren ini, gula habang ya tadi semut aren lah tadi intinya ya. Oke, Mbak, ini kita terakhir nih sudah jam 11. Nah, promosi silakan kepada para pendengar radio Tuntung Panang FM di hari ini. Bagi kawan-kawan gitu yang hendak menukar. Bagi kawan-kawan yang hendak mencobai atau merasai gula semut aren, ulun bisa kontak ulun di nomor telepon 0823 51 87 2127. Oke, Instagramnya? Untuk di Instagramnya Si Manis Gulmar. Oke, harganya? Untuk harganya ini yang ada yang mulai dari 10 ribuan sampai 25 ribuan. Oke, jadi minimal 10 ribuan lah, maksimalnya 25 ribuan. Jadi Bu Hanpian bisa kalau untuk daerah-daerah yang dekat-dekat nih, daerah Plehari, insya Allah kawaja lah Mbak lah. Kawaja. Nah Mbak, kalau untuk pesan di daerah Plehari itu bisa diantarkan atau kayak Pak? Belum antarakan Pak, sampai ke Pintu Lawang. Oh, ini asal sesuai lawan anu tadi. Sesuai Pak. Minimal ordernya tadi lah. Nah, 10 kalau tadi lah, 10 lah. 5 juga bisa Pak. 5 daerah Plehari. Kalau untuk ke jauh. Orang Banja tuh salajuran tulak Pak. Bojor asal akun menunggu aja ya Lembar Nurmala. Nah, untuk daerah Plehari insya Allah gratis ongkir. Gratis ongkir. Ya kalau punya jauh ongkir tanggung sendiri ya Mbak lah. Nah, seperti itu intinya lah. Oke, jadi intinya mudah-mudahan nih laris manis nih. Amin. Ini sungguh luar biasa. Kenapa jadi kepikiran ada cair nih, kenapa Garang sebenarnya? Ini yang cair ini lebih praktis Pak. Biasanya kalau ulun sendiri untuk yang masak biasanya Pak. Oh, oke. Salang dia orang menyasap-nyasap Pak.
Oke, nah jadi seperti itu ya rekan dengar. Nah, jadi ini yang mungkin bisa langsung dicocol-cocol nih bisa juga Dicocol nih. juga bisa, Nih kesan. untuk es juga bisa, es campur, esnya biasanya es Oh dawet, Pak. nah ini bagi usaha yang berjualan es dawet Nah, atau tinggal lagi. pesan aja lagi sama ulun, Pak. Kadusa lagi buan pian mau olah sorangan nih ada aja langsung. Harganya pun murah tadi berapa 10.000 kah tadi? Atau berapa nih? Kalau untuk gula cair 20.000, 20.000. Pak. Nah, yang versi seperti inilah. Nah, Oke. oke. Baik, rekan dengar itulah talkshow kita di kesempatan pagi hari ini. Iya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat Anda semua gitu kan ya dan memberi informasi kepada kalian-kalian semua di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan tentunya di jam yang sama. Terima kasih Mbak Nurma Dahlia sudah datang ke Radio Tuntun Pandang FM. Mudah-mudahan Mbaknya datang kembali juga nantinya. Entah kapan gitu kan ya. Ada jadwalnya nanti dari Nunggu Disnaker ya. jadwal dari Disnaker, Pak. Nah, Disnaker memanggil kembali. Entah itu nantinya kita akan dengan produk yang baru. Nah, itu kita tunggu lah pokoknya ya. Pokoknya nih buat Buhan Pian jangan lupa menukar gula aren si manis gulmar. Ya, gelianan gerakan membeli ampun kawan. Jangan lupa tuh gelianan tuh ya Pak. Baik, ulun yang bertugas Muhammad Ferry dan juga Mbak Nurma Dahlia. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.